Welcome to my channel. Salam sehat teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat dan tidak kekurangan apapun. Seperti biasa kita akan terus menemani, mendukung dan juga menyiarkan ya update tim nasional Indonesia. Kita lupakan sejenak kemenangan euforia sejarah yang dicetak oleh timnas kita setelah lolos ke putaran ketiga untuk pertama kalinya. Kita tinggalkan juga kemenangan dari Filipina 2-0 dan kita sing-singkan sejenak ya proses atau simulasi kemungkinan nanti kita akan bertemu siapa atau lawan-lawan kita seperti apa nanti di putaran ketiga nanti, drawing saat dilakukan di Kuala Lumpur pada 27 Juni nanti. Jadi bukan 27 Juli tapi 27 Juni. Nah, tapi sebelum ke sana gue mau menyinggung ya dua poin tersendiri. Jadi yang tersisa dari Gelora Bung Karno kemarin penting sih menurut gue ya, walaupun kayaknya seperti sepele, tapi menurut gue penting. Yang pertama adalah soal kondisi terakhir Ardian Ugelvik. Ini pemain Filipina yang sempat terkapar, tidak sadarkan diri setelah bertabrakan dengan Hernando Ari di pertandingan kemarin tentunya ya. Dan ya kembali kita dipertontonkan bagaimana ya sepak bola masih ada di atas sepak bola, yaitu kemanusiaan. Jadi kita ya dari kabar terakhir yang bersangkutan sudah siuman, sudah stabil dan tidak ada hal yang sangat fatal ya. Ini kalau gue juga dulu pernah mengalami kejadian yang bahkan lebih parah lagi ya. Waktu itu main basket kemudian jatuh kepala duluan bagian belakang ke beton ya sampai bunyi crack gitu ya, tapi memang nggak sampai gerotak jadi rasanya itu semaput begitu ya. Jadi itu yang pertama, kita bersyukur yang bersangkutan sekarang sudah siuman, mudah-mudahan dia bisa melanjutkan karirnya bermain bola kembali dan memberikan yang terbaik bagi tim nasional Filipina. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bahas soal double AA. Kalau kata double A bukan double AA, karena biasanya channel Bung Harpa ini terkenal info A1, kalau ini soal duet Anang dan Ashanty ya. Gue bukan mau cari sensasi dengan mengangkat ini, tapi nanti ada substansinya. Jadi kita tahulah kemarin ada suasana yang mungkin tidak sesuai dengan culture dari pendukung tim nasional kita yang hadir di stadion, yang biasanya menyanyikan lagu wajib ya, quote by quote. Ini gue juga agak nggak tahu ya, mungkin sejak lawan Vietnam pertama kali di GBK ini mulai rame, kalau gue nggak salah ya, koreksi kalau gue salah. Jadi yang tanah airku tidak kulupakan, dan itu memang membuat syahdu ya waktu lawan Vietnam itu pertama kali itu. Pemain keliling dan satu stadion itu menyanyikan dengan menyalakan handphone, dan itu memang memberikan nuansa tersendiri lah, semangat juga, mungkin juga rasa vibes yang positif buat para pemain kita juga. Dan kemarin memang tidak seperti itu, tapi juga bukan salah Anang dan Ashanty ya, tapi gue justru menyoroti nih PSSI nih ngapain aja kerjanya. Maksud gue begini loh, sudah ada budaya culture yang terjadi selama ini ya. Gue menghargai banget nih fans baik Ultras Garuda, kemudian La Grande Indonesia kalau nggak salah ya, kalau gue salah sebut mohon maaf, kemudian Garuda Revolution dan lain-lain yang gue rasa dari swadaya duit uang mereka ya, ikhlas mereka membuat banner untuk mendukung tim kesayangan. Bahkan sepanjang pertandingan mereka bernyanyi untuk mendukung Tom Hai dan kawan-kawan ya. Kemudian juga kalau kita ingat dulu banget kalau nggak salah ada masa di mana yang membawa drum itu maju ke tengah kemudian melantunkan yel-yel seperti pendukung Iceland di 2016 yang pukulnya pertama pelan lama-lama kencang dan akhirnya diiringi dengan tepuk tangan. Jadi udah ada sebenarnya pattern yang dilakukan oleh fans dengan sukarela ya. Jadi PSSI sebenarnya nggak usah pusing, nggak usah takut dengan dengan terbentuk regulasi, tinggal diatur aja sedemikian rupa. Ini udah ada loh. Jadi PSSI nggak perlu membayar mahal artis yang mungkin nggak terlalu relate juga ya. Gue sekali lagi tidak masalah dengan Anang dan Ashanty, gue menghargai mereka, respect. Tapi PSSI-nya ini gimana sih? Tim Gue nggak ngerti ya. Tim PSSI-nya lah ya. Untuk ya banyak kok setahu gue orang-orang yang atau fans tim nasional yang
yang kita tahu punya kemampuan menghibur, entertain, nyanyi, kenapa nggak mereka? Mereka lebih relate, kita tahu siapa mereka mungkin ya. Dan juga mereka mungkin punya karya-karya yang bisa membuat kita tambah lagi koleksi yel-yel atau lagu kita. Jadi kenapa nggak mereka diberdayakan? Secara bayaran pun mungkin, ya gue sih nggak bilang mereka jangan dibayar, nggak dibayar ya, harus dibayar karena ini profesional, ya berdayakan mereka gitu. Ya bahkan juga sekali lagi tadi yang gue bilang, beberapa teman-teman tuh banyak yang bahkan menawarkan untuk jadi bodyguard ya, walaupun ini satu soal tersendiri, tapi intinya ya bahkan seperti steward pun kan itu bisa diambil dari fans ya, bahkan nggak dibayar, dikasih sertifikat. Jadi ada hal yang sudah udah berjalan, tidak perlu biaya, tapi ini malah meng-hire orang lain yang tidak terlalu relate. Gue nggak bilang anak dan Ashanty tidak mendukung timnas ya, tapi sebagai culture fans ini dia kan nggak terlalu kuat ya. Kemudian kedua juga pemilihan lagunya nggak sesuai dengan culture-nya fans timnas. Nah ini sangat-sangat gue sangat gue tolak ya. Jadi ada hal yang lebih mudah, tapi kenapa pilih yang lebih susah dan mahal gitu? Itu prinsip PSSI atau bagaimana gue nggak ngerti. Jadi ini mungkin koreksi yang sangat penting. Jadi next time supaya kita bisa menikmati kehadiran ataupun pertunjukan atau permainan sepak bola ini lebih lengkap. Tapi ya kita tidak perlu berkata-kata kasar atau menghujat Anang dan Ashanty. Mereka nggak salah, mereka hanya ditunjuk oleh tim PSSI entah siapa, dan akhirnya memang tidak sesuai dengan kearifan lokal lah fans timnas. Oke? Yang kedua. Nah, yang kedua ini sangat penting, jadi terkait dengan lapangan. Nah, kita bisa ngelihat misalnya kemarin ya bagaimana kondisi lapangan itu, apalagi setelah hujan, sehingga boroknya itu kelihatan. Mungkin ketika pertandingan pertama tanggal 6 Juni ketika menghadapi Irak, karena mungkin mainnya jam 4 tidak ada hujan, jadi entah ditutupin pakai apa, jadi nggak terlalu kelihatan ya, walaupun tetap kelihatan tapi nggak terlalu jelas. Tapi kemarin ketika hujan, entah mungkin ada semacam tanah atau apa yang untuk menutupi borok-boroknya itu, dan akhirnya luntur dan kelihatan lihat seperti seperti sawah atau kebun, istilahnya seperti ya kubangan lah, ada beberapa jelek banget gitu ya. Dan bola juga kalau kita lihat umpan-umpannya geradakan gitu, bolanya nggak mulus. Dan ini sangat disayangkan banget ya, karena apalagi permainan sepak bola kita atau tim nasional kita kan makin kesini kan bukan long ball kayak dulu, main kaki ke kaki, bola ngalir ke depan, kadang-kadang mereka bilap serangan, pindah dari kanan dari kiri. Ini kalau kontrol bolanya susah, ini tentunya tidak bisa mengembangkan permainan kita yang memang membutuhkan lapangan yang bagus. Nah, kita bisa lihat kemarin misalnya ya, Tom Haye lagi selebrasi tapi kayak geradakan lah, bahasa paling gampangnya mungkin ya. Mohon maaf kalau ini istilah mungkin nggak paham ya teman-teman di daerah. Tapi ya kalian tahu lah maksud saya, itu kayak jalan jelek gitu, dan akhirnya dia jadi nggak tahu luka apa enggak, tetapi nggak mulus lah ya, nggak kayak di Liga Inggris yang bisa slide-nya cantik banget. Wah itu kan keren ya. Dan tapi bukan hanya di situ ya, karena kita tahu semua kita akan lolos ke round 3, dan nanti mungkin atau bukan mungkin kita akan berhadapan antara Iran, Jepang, Korsel misalnya dari pot 1. Kemudian mungkin berhadapan dengan Arab Saudi ya, atau Qatar yang punya lapangan bagus, tiba-tiba datang ke situ. Ini kan memalukan ya. Jadi kita sudah naik level, fansnya juga sudah semakin baik perlahan-lahan. Tapi kenapa nih PSSI-nya atau yang menyelenggarakan ini banyak PR-nya ya, PR-nya merah semua. Jadi makanya mungkin gue bikin judulnya Timnas bikin sejarah tapi PSSI raportnya merah gitu loh. Tapi ya ini dia, kan kebayang nanti misalnya kita satu grup sama Korsel ya, kemudian dia pasti banyak sekali media yang datang ke sini, tiba-tiba disorot lapangannya begitu, kan memalukan ya. Jadi panggungnya naik tapi lapangannya belum naik kelas gitu. Ini yang mungkin harus diperhatikan, dan kita punya waktu 3 bulan. Karena sekarang nih asumsi gua sudah memasuki tanggal 13 ya, 13 Juni. Nanti kita mulai lagi international break itu bulan September. Itu mulai kita menjalani pertandingan pertama di third round. Jadi intinya kita punya waktu hanya sekitar 3 bulan, bahkan nggak nyampe. Jadi, dan kemarin ada presiden di sana hadir, dan setahu gua Gelora Bung Karno itu dikelola oleh Seknek. Seknek itu kan ya boleh dibilang benar-benar di sampingnya presiden ya. Artinya secara struktural juga nggak jauh. Jadi ya kalau bisa kita kan sebagai rakyat meminta ya kepada presiden, boleh dong untuk katakanlah Pak Pratikno atau siapa ya, mohon maaf kalau gue lupa, Pak itu tolong Pak lapangannya diberesin, nanti 3 bulan lagi kita main lawan Korea Selatan, ada Son Heung-min. Ini kan malu kan, dan pasti Spurs atau klub Liga Inggris ini kan, atau
mata dari orang Inggris kan agak ngintip juga nih, Son Heung-min kok main di lapangan seperti ini gitu. Jadi ya kita minta tolong lah kepada Pak Presiden untuk meminta, bukan menyuruh, bukan minta ya, karena dia presiden, supaya lapangan ini dibenahi. Jadi nanti kan pasti presiden juga akan datang dong bulan September nanti, jadi bangga ya sebagai presiden dari negara yang sangat besar, dari sepak bolanya yang sudah semakin maju, kemudian main di atas lapangan lawan yang berkelas dengan lapangan yang bagus, kualitas Wahid. Ya ini gua rasa bisa lah, harusnya dan ini juga menjadi concern dari Sintayong setelah pertandingan kemarin di preskon, dia mengatakan soal lapangan ini juga ya. Jadi dia udah paham juga situasinya yang yang akan menanti dari tim nasional kita di pertandingan nanti. Jadi ini kesempatan, jangan sampai ini menjadi backfire buat kita. Ketika mata dunia sudah mulai semakin menyorot tim nasional kita, kemudian begitu ke Gelora Bung Karno tapi malah justru kayak main di sawah ya istilahnya gitu. Apalagi nanti ya banyak pemain dunia lah, ada Hee-chan, ada Son Heung-min, ada Endo kalau kita segrup dengan Jepang yang akan akan tampil away di Indonesia. Jangan sampai ini justru menjadi bumerang buat kita, malah membuat malu kita. Oke, mungkin itu dulu pemaparan gua atau update yang tersisa dari Gelora Bung Karno kemarin. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita, seperti janji gue juga di video kemarin, gue tanggal 27 Juni akan terbang ke Kuala Lumpur untuk mengikuti round 3, dan dari situ kadang kita tahu siapa lawan kita nanti di putaran ketiga Piala Dunia. Terima kasih buat kalian selalu yang sudah men-subscribe channel ini, sudah setia menongkrongi channel ini. Yang belum, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jadi sekali lagi terima kasih buat yang selalu memberikan kepercayaan, memberikan masukan, kritikan juga, biar channel ini terus berkembang. Terima kasih dan salam sehat.